Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dalam perkataannya. Mereka menyuruh beberapa murid dan orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa Guru seorang yang jujur dan dengan ikhlas mengajarkan jalan Allah. Guru tidak takut kepada siapapun karena tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka lalu berkata, "Mengapa kalian mencobai aku, hai orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang pajak itu." Mereka menunjukkan sekeping dinar kepadanya. Lalu bertanyalah Yesus kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Sahut mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah kepada Kaisar yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah yang menjadi hak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Oh enggak ding, nanti kaget lagi. Hari ini kita mensyukuri kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Ada banyak cara untuk mensyukuri selama beberapa hari ini dalam bulan Agustus ini. Meriah sekali kalau jalan-jalan di desa ke desa-desa, ke jalan-jalan kampung itu umbul-umbulnya luar biasa, dan ada yang dihias dengan lampu, ada yang tidak dan lain sebagainya. Tapi itu menunjukkan kebahagiaan dalam menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Tentu kita semua sebagai orang Katolik yang warga negara Indonesia tentu juga mensyukuri semuanya itu. Dan memang sejak awal dalam kemerdekaan Indonesia, mungkin juga bukan sejak awal tetapi semangat menggereja dan sekaligus semangat bernegara itu sudah tumbuh di antara orang-orang Katolik yang ada di Indonesia. Tentu kita tahu ya pahlawan-pahlawan nasional yang membela negara, ada Agustinus Adi Sucipto, ada Ignatius Slamet Riyadi, ada Yosudarso dan Pak Kasimo. Itu kan orang-orang Katolik yang kemudian membela bangsa dan negaranya untuk kemerdekaan. Tentu masih banyak yang lain ya yang tidak tertulis, ya mungkin ada tetapi tidak tertulis. Dan juga kita juga seringkali dan hari-hari ini biasanya banyak ini dikutip kata-kata itu 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu banyak dikutip oleh orang-orang yang entah memasang status dengan itu atau kalau nggak terlalu pede ya diem-diem menggunakan kutipan itu untuk menunjukkan bahwa kita sebagai orang Katolik juga bangga berbangsa Indonesia. Walaupun kutipan Monsinyur Sugio Pranoto itu aslinya itu bukan 100% Katolik 100% Indonesia, tetapi 100% Katolik 100% patriot. Nah, lalu kata patriot ini diganti dengan lebih populer 100% Indonesia. Kenapa kok kemudian 100% Katolik 100% patriot? Arti patriot itu adalah pembela tanah air. Jadi bukan kita ini aku Katolik loh, lalu aku Indonesia loh, bukan. Tetapi maksud Monsinyur Sugio Pranoto itu bahwa saya ini orang yang dilingkupi semangat kekatolikan dan juga semangat untuk membela tanah air. Bukan sekedar identitasnya, tetapi juga semangatnya untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia, di dalam berbangsa dan bernegara. Dan itu sesuai dengan apa yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada pagi hari ini, bahwa Yesus mengajak kita juga melakukan untuk Kaisar sebagai simbol negara, tapi juga kita diminta untuk melakukan banyak hal untuk Allah juga sebagai wujud iman kita. Dan itu disambut baik oleh Keuskupan Agung Semarang
yang dalam 5 fokus pastoral itu salah satunya adalah fokus apa? Aduh lali lagi. Kebangsaan. Jadi kan ada 5 itu untuk Arda sampai 2025, kekatolikan, kerasulan, kebangsaan, profesionalitas dan sinergisitas. Ada 5 ini sampai 2025 loh. Kalau belum hafal, mulai hari ini dihafalkan. Lumayan masih 3 tahun. Nanti kan itu. Jadi Keuskupan Agung Semarang mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang Katolik sungguh, kekatolikan, dan merasul itu berarti mewarnai di masyarakat, termasuk dalam kehidupan berbangsa, dalam kebangsaan, secara profesional dan kerjasama dengan orang-orang yang berkehendak baik. Nah, 5 fokus pastoral itu menunjukkan kita juga diajak untuk ke arah sana. Itu hal-hal yang memang ideal. Nah, pertanyaannya, apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga sudah berupaya untuk menunjukkan hal itu, bahwa kita itu 100% orang yang dilingkupi semangat kekatolikan, yang kemudian 100% juga membela tanah air, kemudian melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ataukah jangan-jangan kadangkala orang Katolik itu kan jago kandang gitu loh. Jago kandang itu di gereja sangat oke, tetapi ketika disuruh keluar ke masyarakat itu kadang tidak pede atau mungkin tidak berani, atau entah apa alasannya kadangkala tidak mau keluar dalam bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Maka mari kita mensyukuri ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini, tetapi sekaligus juga bertanya pada diri kita masing-masing. Saya ini sebagai orang Katolik memberi kontribusi, berperan seperti apa dalam kemerdekaan Indonesia, dalam mengisi kemerdekaan ini untuk kemajuan bangsa kita sendiri. Mari kita hening sejenak merenungkan diri kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.